Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, today we are going to study about report writing. Oke, materi kita hari ini adalah report writing. Nah, perlu kamu ketahui, report writing sekarang yang akan kita bahas itu berbeda dengan report teks yang sudah pernah kamu pelajari di kelas 10 ya. Nah, kalau report yang dimaksud di sini adalah laporan. Jadi, report writing adalah menulis sebuah laporan. Kita fokuskan aja laporan yang kamu mau atau akan tulis nanti adalah yang berhubungan dengan karena kamu masih pelajar SMK, jadi nanti laporannya ini laporan magang aja ya. Nah, kita mulai dari definisinya, pengertian report writing itu. Apa sih report writing itu? Nah, report writing is a formal writing that elaborates on a topic using fact, chart, and graphs to support its argument and findings. Jadi, report writing itu bisa dikatakan begini, sebuah tulisan atau dokumen formal yang menguraikan suatu topik menggunakan fakta. Ingat ya, menggunakan fakta, bukan opini-opini. Jadi dia harus jelas faktanya ataupun grafik untuk mendukung argumen dan temuan-temuannya. Nah, itulah dia arti dari report writing. Nah, sedangkan report writing itu bisa disampaikan dengan dua cara. Jadi, report can delivered into two ways. Yang pertama dengan cara apa? Lihat, verbally. Verbally itu adalah kamu menyampaikan laporan kamu langsung, secara langsung atau nanti dengan cara presentase. Nah, yang kedua bisa juga dengan cara written documents. Written documents itu artinya gini, bentuk dokumen tertulis atau file ya. Jadi nanti kita fokuskan yang namanya report writing di sini kita akan menggunakan written document yaitu yang tertulis karena kita akan menulis laporannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari laporan atau parts of report. Jadi, bagian-bagian dari laporan itu ada 5. Di sini saya bacakan dulu. Yang pertama ada title. Title itu artinya judul. Kemudian introduction, pendahuluan, methodology atau metode apa nanti yang dipakai untuk menulis laporan kamu, and then finding itu temuannya, apa yang kamu temukan setelah kamu melakukan magang tadi ya. Kemudian conclusion atau ringkasan dari laporan magang kamu. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari parts of the report. Dari bagian-bagian laporannya, ini yang pertama ada title. What is title? Apa sih title itu? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan dia artinya judul ya, atau the name of the report. Nama dari laporannya tersebut. Jadi setiap kita mau menulis laporan, pasti ada judulnya ya. Judul apa yang kita pakai untuk menguraikan laporan kita itu. Nah, di sini kita ambil contohnya, lihat. Karena tadi saya sudah bahas bahwasannya laporan yang akan kita tulis nanti adalah laporan magang ya. Jadi nanti kita ambil aja judulnya begini. Report Working Practices of Industry. Jadi itu kira-kira artinya laporan praktek industri. Oke. Oke, bagian yang kedua, the second part is introduction. Introduction itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa pendahuluan atau artinya pengenalan. Nah, dalam bagian ini saya bacakan dulu. It should about the aim, objectives, term, and definition. Jadi di bagian introduction ini harus berisi maksud dan tujuan dari pembuatan laporan tersebut. Jadi kamu membuat laporan kamu tuh apa maksud dan tujuannya. Karena kan kamu sudah menjalani magangnya, sudah menjalani PKL. Nah, jadi apa maksud dan tujuan dari PKL kamu itu? Nah, kamu tuliskanlah laporannya di dalam introduction ini. Contoh, tujuannya apa sih setelah kamu melaksanakan PKL atau magang? Nah, the aim of this event is to develop the student's skill and experiences.
Nah, kira-kira itu bisa diartikan gini. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dan pengalamannya. Jadi kan kalau namanya PKL atau magang tuh udah otomatis untuk meningkatkan keterampilan kamu, ya. Next part, bagian selanjutnya adalah methodology. Apa sih metodologi itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia diartikan metode. Nah, sekarang kita baca dulu in English ya. Methodology is it states the methodology and research methods done by the writer in doing the reports. Jadi dalam metodologi ini berisi metode pencarian apa yang digunakan oleh si penulis dalam menuliskan laporannya. Perlu kamu ketahui, untuk membuat sebuah laporan, kamu harus menemukan atau mencari metode apa sih yang akan kamu gunakan untuk menulis laporan kamu tersebut. Nah, di sini ada dua metode yang saya berikan. Yang pertama adalah observation. Yang kedua, interview. Nah, metode pertama observation, apa sih observation itu? Nah, observation itu artinya mengamati. Jadi kamu mengamati langsung hal-hal atau apa-apa aja yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, baru kamu bisa membuat laporannya dari hasil amatan kamu tersebut. Nah, baru yang kedua metode apa lagi untuk membuat laporan? Ada metode interview, yaitu dengan cara wawancara. Ya, kamu mewawancarai orang-orang yang terkait atau orang-orang penting yang mengetahui seluk-beluk tentang perusahaan itu. Baru nanti dari hasil interview kamu itu, kamu baru bisa menuliskan laporan kamu tersebut. Tuh. Next part, bagian selanjutnya adalah findings. Nah, findings ini artinya temuan. Ya, kita baca dulu dalam bahasa Inggris. It states the set of the main findings. It should be the clearest part, tell about the event in detail. Jadi dalam finding ini, dalam paragraf ini nanti menjelaskan hal-hal yang terjadi di perusahaan atau tempat kamu magang secara detail ya. Apa aja sih yang kamu kerjakan di sana? Nah, kalian magang PKL itu kan 3 bulan ya. Misalkan kamu ceritakan tuh, bulan pertama apa-apa aja yang kamu kerjakan atau yang kamu lakukan, atau apa yang kamu ketahui. Nah, itu dijabarkan untuk bulan pertama, baru kemudian di bulan selanjutnya apa aja sih yang dilakukan. Baru kemudian di bulan selanjutnya lagi, apa-apa aja sih yang dilakukan dan didapat gitu. Apa aja udah kemampuan atau skill yang kalian udah dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi diceritakan secara detail. Itulah dia namanya temuan-temuan ya. Atau dia hasil bisa dibilang. Oke, the last part, bagian yang terakhir adalah conclusion. Nah, conclusion ini di bahasa Indonesia kan kesimpulan. Dalam paragraf ini nanti isinya tuh summary of the report, ringkasan dari laporan kamu. Artinya, kamu tuh menceritakan kembali isi laporan kamu tapi dengan cara yang singkat ya. Oke, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari pembuatan laporan, parts of the report. Nah, sekarang kita selanjutnya membahas language features. Jadi, language features itu adalah bahasa yang digunakan dalam menuliskan suatu laporan. Nah, di sini kita menggunakan tenses apa? Itulah yang dimaksud dengan language features ya. Dalam penulisan report writing, kita menggunakan kombinasi dua tenses ya. Yang pertama, tenses simple present tense, yang artinya masa sekarang, yang dia menggunakan verb pertama. Baru yang kedua ada penggunaan tenses simple past, yaitu masa lampau yang menggunakan verb kedua. Nah, kapan sih dipakai present tense ini dan kapan dipakai past tense ini? Nah, biasanya present tense ini nanti digunakan pada paragraf introduction ya. Nah, introduction itu kan perkenalan ya. Kamu tuh mengenalkan dalam tenses verb one ya. Tenses present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau past tense ini kapan digunakan? Nah, karena past tense ini lampau, masa lampau,
Ini kaitannya nanti adalah pada paragraf di mana kamu menceritakan apa-apa aja yang udah terjadi, atau apa-apa saja yang sudah kamu lakukan atau kamu dapatkan pada saat kamu PKL atau magang. Nah, itu kan menceritakan kembali ya yang udah kamu lakukan. Nah, disitulah nanti kamu harus memakai tensi simple past. Jadi sesuatu yang sudah pernah kamu lakukan itu kamu harus memakai tenses past tense. Oke? Okay, I think that's all my explanation about report writing. Itu tadi penjelasan tentang penulisan laporan. I hope you can understand. Saya harap kamu bisa memahaminya. And if you have any question, please contact me via WhatsApp group. Insya Allah saya balas. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ya. And saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.